Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR115 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 15900 MK1 pre-revisi 0, produksi 15 November tahun 2017. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 359,5 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 360 mm. Ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 153,5 mm, ketebalan gasket 15 mm, ukuran antara baut 378 mm, ukuran terluar 394 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 500 watt, program power 1000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi mulai dari 36 sampai 2300 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 36 Hz, DCR 5,2 ohm, QTS 0,29, CAS 0,3, QMS 8,87, MMS 126,5 gram, GMS 0,15 mm per Newton, BL 22,2 Tesla meter, fast 159,7 liter, efisiensi 2,42%, SD 865,7 cm persegi, XMAX 9,3 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 120. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang dulu pernah ngeluh kalau speaker ini subwoofernya itu kurang berasa, padahal udah dipotong di 36 Hz, harusnya grafik respon bass ini udah cukup memberikan gambaran akan kemampuan speaker yang sebenarnya. Jadi membuat titik potong bawah pada nilai fs atau respon frekuensi terendah itu belum tentu jadi jawaban dari semuanya. Di sini kita bisa melihat penurunan 3 dB pada area ini. Dan untuk 0 dB-nya ini udah cukup jauh.
Jadi jangan menargetkan infrabass pada speaker ini. Dan ini juga memberikan gambaran kalau voice coil yang besar itu bukanlah sebuah jaminan mutlak kalau sebuah speaker itu akan mampu merespon hingga level infrabass. Jadi voice coil di sini sepertinya lebih ditargetkan untuk efisiensi. Produsen dalam hal ini juga tentu nggak bisa disalahkan. Dan di sini gua nggak membentengi produsen karena nggak ada kepentingannya juga. Tapi informasi yang disediakan di sini seharusnya udah cukup memberikan gambaran akan kemampuan dari speakernya. Sebab ini hanyalah sebuah woofer dan belum subwoofer. Meskipun nantinya ini tentu akan tetap beririsan dengan frekuensi subwoofer murni, tapi speaker ini akan lebih mendominasi pada area mid-bass. Dan apakah hal ini yang membuat speaker versi ini nggak begitu berkembang dan bahkan beberapa versinya itu udah di-discontinue? Entahlah, gua juga nggak begitu tahu. Tapi menurut gua, jika parameter yang tersedia ini akurat, harusnya ini sesuai aja. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1000 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk mendapatkan minimum impedansi di 6 ohm agar amplifiernya bisa bekerja dengan lebih aman, maka titik potong atas sebaiknya diset di sekitaran 220 Hz aja. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 54 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 60 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48 Hz pada minus 3 dB.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 540 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 540 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang total portnya, jika kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 462 mili. Namun untuk sekat dari port yang ini, pemasangannya dimundurin 1 mili sebagai wadah dari dudukan grill atau ram speakernya. Lalu untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 320 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Lalu di sini ditambahkan penguat berupa sekat dengan bentukan seperti ini. Untuk ukurannya 80 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sekarang kita beralih ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 60 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini ukurannya juga 60 mili. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 78 mili. Lalu untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar? Khusus transducer ini tentu bisa dipasang normal ataupun magnetnya di luar. Dari EBP-nya, ini udah cukup memungkinkan. Tapi nanti semua akan balik ke lu-nya lagi. Jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai selera dan kebutuhannya. Dan jika lu ingin bikin mode double, lebar boxnya akan menjadi 1062 mili. Sementara untuk ukuran lainnya, ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi masing-masing speakernya ini tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR115 khususnya untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 15900MK1 Pre. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi.
Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.